Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Baik, luar biasa, tetap semangat. Oke, alhamdulillah ya. Nah, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini ya, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan menjadi berkah. Yuk kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa bersama dengan pengertian masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Alhamdulillah ya. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah ya, kita semua diberikan kesehatan. Nah, jangan lupa kesehatan yang diberikan itu patut kita syukuri ya. Jadi kita harus mensyukuri nikmat kesehatan yang diberikan kepada kita. Nah, Ibu mau absen dulu ya. Siapa yang tidak hadir hari ini? Tiga, siapa? Lila, Viola, Rizal. Oke, izin sakit apa? Izin, tiga-tiganya. Oke ya, Lila. Nah, sebelum memulai pelajaran ya, kita juga biasanya menyanyikan lagu nasional. Nah, lagu ini ya berjudul Garuda Pancasila. Nah, untuk tujuan kita menyanyikan lagu nasional ini adalah untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air ya kepada bangsa dan negara. Nah, nanti hitungan ketiga mulai ya. Lagu Garuda Pancasila. Lagu ini harus dinyanyikan dengan penuh semangat ya. Oke, siap? Ya. Hitungan tiga mulai ya. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu, Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, alhamdulillah ya, penuh semangat. Nah, sebelum ke bagian inti pembelajaran ya, pelajaran ekonomi, kita buat kesepakatan dulu ya. Kesepakatan mata pelajaran ekonomi. Perhatikan ke depan. Yang pertama ya, mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Sepakat? Sepakati ya. Kedua, mendengarkan penjelasan guru dan presentasi teman dengan baik. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakati ya. Ketiga, bekerja sama dan berkolaborasi dengan teman saat mengerjakan tugas kelompok. Bisa disepakati? Bisa. Oke, lanjut. Yang keempat, menghargai perbedaan pendapat. Bisa disepakati? Bisa. Oke, kita lanjut kesepakatan kelima. Mengangkat tangan saat hendak bertanya atau izin untuk keluar. Bisa disepakati? Bisa. Lanjut. Mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh. Sepakat? Sepakat. Yang terakhir, mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, jadi ini kesepakatan mata pelajaran yang kita buat selama pembelajaran ini berlangsung. Ibu harapkan kesepakatan ini bisa kita lakukan bersama dengan penuh tanggung jawab.
Yuk perhatikan ke depan. Seminggu kemarin kita belajar materi tentang ilmu ekonomi. Nah, ini sangat berkaitan dengan materi yang akan kita bahas hari ini. Siapa yang masih ingat pengertian ilmu ekonomi? Ya, silakan, Nak. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan atau tanpa uang. Terdapat sumber daya yang langka, tetapi ada alternatif pemanfaatannya atau kelangkaan. Dan terdapat barang dan atau jasa yang diproduksi kemudian disalurkan kepada masyarakat. Iya, benar ya. Cara manusia, kita intinya ya. Berarti ilmu yang mempelajari cara manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang tidak terbatas. Oke. Nah, materi yang minggu lalu sangat berkaitan dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini ya, yang tadi disebutkan oleh 3 temannya tentang kelangkaan. Nah ya, nih ya, perhatikan gambar. Silakan dipahami ya, diamati dulu. Nah. Sekarang ibu tanya, apa yang terjadi dalam situasi pada gambar? Ya, silakan. Terjadinya mengantri untuk membeli gas, dan di sana karena banyaknya pengurangan gas membuat penduduk yang membeli itu padat sehingga terlalu banyak yang banyaknya orang, intinya ya, banyaknya orang yang sedang mengantri gas. Bisa disepakati? Bisa. Oke ya. Oke. Nah, ada yang bisa menambahkan nggak? Ya, dari jawaban temannya tadi, siapa yang bisa menambahkan? Untuk pertanyaan yang pertama, apa yang terjadi dalam situasi pada gambar? Ada yang bisa menambahkan? Ya, silakan. Yang saya perhatikan, mereka ini berdempet-dempetan dalam jumlah yang banyak dari satu tempat, yang berarti mereka pengingin dari barang itu banyak, namun barang ketersediaan itu sedikit. Oke, iya, bisa ya, benar. Nah, benar ya, ini apa namanya tadi, banyaknya jumlah penduduk atau orang yang menginginkan sumber daya yang jumlahnya sedikit. Lanjut pertanyaan kedua, apa penyebab utama terjadinya peristiwa pada gambar? Ya. Menurut saya penyebab utama itu pastinya kelangkaan, di mana kelangkaan itu bisa terjadi biasanya mungkin memang dari pusat, atau kalau untuk di daerah-daerah terpencil biasanya ada oknum-oknum yang memanfaatkan ketersediaan suatu barang, nanti akan mereka selundupkan. Ketika barang tersebut sudah mulai susah untuk dicari, mereka akan mengeluarkan, tapi dengan harga yang tinggi. Oke, ya benar ya. Nah, materi benar ya, tadi jawaban dari temannya itu bahwa terjadinya kepadatan penduduk. Nah, materi ini yang akan kita bahas ini ya sangat berkaitan dengan materi kita sebelumnya. Nah ya, ini kelangkaan. Oke. Nah, setelah mempelajari materi tentang kelangkaan ya, adapun tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, peserta didik mampu memahami kelangkaan dari inti masalah ekonomi. Paham? Paham. Oke. Yang kedua, menganalisis faktor-faktor penyebab kelangkaan dari inti masalah ekonomi. Bisa dipahami? Bisa. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini ada dua. Nah, Ibu harapkan kalian bisa memahami materi pembelajaran ini ya, karena materi ini sangat penting sekali. Ya, sangat penting sekali karena berhubungan dengan kehidupan kita sehari-hari. Kegiatan pembelajaran yang akan kita lakukan hari ini ya. Jadi yang pertama, menyimak dan memahami penjelasan guru. Yang kedua, nanti kita akan membentuk kelompok ya.
Ketiga, mengerjakan tugas kelompok. Yang keempat, mempresentasikan hasil diskusi kelompok. Yang kelima itu membuat kesimpulan hasil pembelajaran. Yang keenam itu mengerjakan tugas mandiri. Nah, kesimpulan di sini bukan kesimpulan per kelompok, tapi kesimpulan dari keseluruhan pembelajaran. Paham sampai sini? Bisa dipahami? Bisa. Ya. Nah, Ibu lihat ini udah agak lesu ya, lemes, kurang semangatnya. Karena sudah melihat materi kita, yuk sekarang kita ice breaking dulu supaya lebih semangat. Nah, ikut Ibu ya. Kalau Ibu bilang tepuk 1, jadi tepuk langsung bilang yes. Ya, nanti tepuk 2, oke. Bisa? Bisa enggak? Ya, nanti kalau Ibu bilang tepuk 3, semangat. Jadi tepuknya 3 kali serentak ya, dan seterusnya. Nanti ada Ibu bilang tepuk fokus. Nanti bilang kamu tepuk dulu 3 kali. 1, 2, 3. Melihat, kamu sebutkan melihat sambil menunjukkan mata. Nanti tepuk lagi 3 kali. Mendengar ya. Terus tepuk lagi 3 kali. Mengingat, tepuk lagi 3 kali. Fokus. Oke? Paham? Oke. Kita mulai ya. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5, tepuk fokus, melihat, mendengar, mengingat, fokus. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke pembelajaran ya. Nah, sekarang perhatikan materi kita ya. Ini tentang kelangkaan. Nah, ini ada gambar ya, contoh tentang kelangkaan yang terjadi. Nah, ini menurut pendapatmu, apa sih pengertian dari kelangkaan itu? Ya, yang di belakang. Menurut saya, kelangkaan adalah kondisi yang mana kita tidak mempunyai cukup sumber daya yang bisa memuaskan kebutuhan diri kita. Oke, suatu kondisi di mana Yang tidak cukup untuk memuaskan kebutuhan. tidak cukup memuaskan kebutuhan kita. Bisa disepakati nggak? Bisa. Oke, jadi benar ya. Ada yang bisa menambahkan nggak? Ada yang bisa menambahkan? Oke, silakan nak. Baik, terima kasih atas izinnya. Baik, menurut saya suatu peristiwa yang terjadi adalah keterbatasan sumber daya alam yang terjadi akibat kebanyakan konsumsi atau yang menggunakannya. Baik, Itu berarti banyaknya minat ya, keinginan untuk menggunakan sumber daya. Namun sumber dayanya terbatas. Oke. Benar? Benar. Oke, ada yang bisa menambah lagi? Satu lagi? Nah, jadi sepakat ya? Oke, benar ya jawaban temannya. Tepuk tangan dulu buat temannya. Nah, ya, jadi kelangkaan ya. Kelangkaan, ini pengertian kelangkaan. Kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya itu terbatas, tetapi keinginan manusia tidak terbatas. Di mana kita ketahui sumber daya itu maksudnya adalah sumber daya alam dan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Ya, sumber daya alam di sini maksudnya barang, ya, dan jasa. Sedangkan sumber daya manusia ini adalah suatu ilmu pengetahuan yang dimiliki oleh manusia. Nah, kita ketahui sumber daya alam, ya, yang kita butuhkan itu jumlahnya terbatas. Sedangkan keinginan manusia untuk memenuhi kebutuhan itu tidak terbatas, ya. Bisa dipahami sampai di sini pengertian kelangkaan? Bisa. Jadi kelangkaan adalah kondisi di mana sumber daya jumlahnya terbatas, tetapi keinginan manusia tidak terbatas. Nah, ya, patut kamu pahami ya,
bahwa suatu barang atau jasa dinyatakan langka jika permintaan atau kebutuhan konsumen akan barang atau jasa lebih besar atau lebih banyak daripada ketersediaan atas barang atau jasa tersebut dan cara untuk memperolehnya diperlukan suatu pengorbanan tertentu. Jadi ingat ya, kelangkaan itu bisa terjadi diakibatkan permintaan yang berlebihan dari sumber daya yang ada. Bisa dipahami yang ini? Bisa. Nah, ya. Nah, ternyata kelangkaan ini disebabkan oleh beberapa faktor ya. Ada faktor-faktor yang mempengaruhi kelangkaan itu sendiri ya. Yang pertama, sumber daya alam terbatas. Di mana sumber daya alam seperti tanah, air, dan mineral itu tidak selalu tersedia dalam jumlah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan manusia. Faktor yang kedua adalah sumber daya manusia terbatas, di mana kurangnya tenaga kerja membuat jumlah produksi barang atau jasa tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia. Lanjut ya. Faktor yang ketiga adalah permintaan yang berlebihan ya. Di mana jika permintaan terhadap suatu barang atau jasa itu melebihi pasokan, maka terjadilah kelangkaan. Kemudian faktor yang keempat adalah keinginan manusia tak terbatas. Di mana manusia selalu menginginkan lebih. Dan keinginan ini dapat berubah seiring waktu dan kemajuan teknologi. Nah, yang terakhir ya adalah keadaan darurat. Di mana ya adanya bencana alam atau konflik yang dapat menyebabkan kekurangan pasokan dan mendorong kelangkaan. Nah, di sini inilah faktor-faktor dari penyebab kelangkaan. Nah, dari faktor-faktor penyebab kelangkaan ini ada beberapa upaya yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kelangkaan ya. Nih ya. Upaya mengatasi kelangkaan. Yang pertama adalah alokasi ya. Di mana sumber daya dialokasikan secara efisien untuk memaksimalkan manfaat dan meminimalkan pemborosan. Jadi pengalokasian penggunaan dari sumber daya itu harus dilakukan secara efisien. Nah, terus yang kedua substitusi ya, di mana menggunakan barang atau jasa alternatif yang lebih mudah didapatkan untuk menggantikan barang atau jasa yang langka. Substitusi di sini maksudnya apa? Adalah barang pengganti ya, sumber daya pengganti. Contohnya, kalau dulu kita pakai minyak tanah ya, ternyata minyak tanah itu langka sekarang. Nah, kita substitusikan, kita ganti dengan barang atau sumber daya yang fungsi dan manfaatnya sama. Kita gantikan apa? Kayu bakar. Paham sampai sini? Lanjut ya. Terus penciptaan. Penciptaan di sini adalah mendorong inovasi dan teknologi baru untuk menghasilkan sumber daya baru dan meningkatkan pemasokan. Di mana ya dengan adanya pengetahuan baru, inovasi itu digunakan untuk meningkatkan hasil produksi atau meningkatkan sumber daya yang jumlahnya terbatas. Kemudian yang terakhir upaya selanjutnya adalah regulasi. Di mana peranan pemerintah dapat menetapkan kebijakan untuk mengatur distribusi dan penggunaan sumber daya itu sangat penting agar tidak terjadinya kelangkaan. Agar jumlah ketersediaan baik bahan pangan ataupun lainnya itu cukup untuk masyarakat. Nah, sampai di sini materi dari Ibu sudah paham belum? Sudah dipahami? Kalau sudah, Ibu mau tanya ya, biar Ibu tahu pahamnya sampai mana. Angkat tangan ya. Apa yang dimaksud dengan kelangkaan tadi? Oke, ya nih. Siapa? Menurut saya, yaitu sumber daya
sumber daya itu atau barang, alam atau jasa itu terbatas, tapi keinginan atau kebutuhan manusia itu terbatas. Oke, sepakat? Oke, ada yang bisa menjawab lagi? Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Terus tadi Ibu menjelaskan ada beberapa faktor yang mempengaruhi kelangkaan. Siapa yang bisa menyebutkan faktor-faktor tersebut? Ya, silakan. Faktor pertama itu adalah sumber daya alam yang terbatas, lalu yang kedua sumber daya manusia yang terbatas, yang ketiga permintaan berlebih, yang keempat keinginan manusia tidak terbatas, dan yang terakhir adalah keadaan darurat. Oke, bisa disepakati? Bisa. Oke, tepuk tangan dulu buat temannya. Berarti ya kalian sudah memahami materi tentang kelangkaan. Nah, selanjutnya kita akan membagi kelompok. Nah, kelompok kita bagi menjadi kelompok kecil ya. Satu kelompok terdiri dari 4 orang ya. Karena jumlah kita 33, berarti kita bagi menjadi 8 kelompok. Nanti dihitung ya. Dari ujung sini ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 kembali ke 1 sampai 8. Jadi sudah 8 kembali ke 1. Nanti kelompok 1 yang menyebutkan nomor 1 itu berarti kelompok 1. Yang menyebutkan nomor 2 berarti kelompok 2 sampai 8. Nanti posisi tempat duduknya itu ini kelompok 1 ya. Ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4, kelompok 5, 6, 7, 8. Nah, ketika sudah kita menyebutkan nomor ya, angka tadi, nanti kamu berkumpul ke tempatnya tadi yang kelompok 1 duduk di mana. Nanti digeser tempat duduknya, buatlah tempat duduk itu senyaman mungkin untuk kamu berdiskusi. Paham sampai sini? Nah, nanti pembagiannya selama 7 menit ya. Ibu kasih waktu. Oke, yuk dari ujung. 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 2, 3, 6, 7, Oke, sekarang silakan atur tempat duduknya. Ingat bawa penanya, bawa buku cetaknya, bawa alat tulisnya. Duduklah di tempat kelompoknya masing-masing diatur. Waktunya 7 menit. Ini mejanya nggak disingkir dulu? Singkir dulu nggak? Lebih enak jadinya.
Enam, tujuh, itu? Biar nggak terbang diapain ya? Ya. Oke. Udah siap? Siap. Coba periksa alat tulisnya udah lengkap? Sudah. Bukunya udah lengkap? Sudah. Oke. Nama kelompoknya agak ke depan ya, biar Ibu enak melihat nama kelompoknya. Yuk, perhatikan petunjuk kerja ya. Jadi ini adalah petunjuk kerja yang akan kita lakukan. Jadi tolong dipahami ya. Pertama ya, nanti Ibu akan membagikan artikel kepada kalian. Artikel tentang kelangkaan ya. Dimana setiap kelompok itu satu artikelnya judulnya sama ya. Artikelnya judulnya sama. Nah, dua kelompok yang hanya judulnya sama ya, selainnya tidak ada. Nah, terus nanti artikel ini ya kamu baca ya, setiap kelompok harus membaca artikel dengan cermat. Kemudian tugas dilakukan secara berkelompok. Jadi kerjakan tugas berkelompok dan kerjasama. Kemudian nanti ada pertanyaan di dalam artikel yang harus kamu jawab ya. Ada pertanyaan di dalam artikel. Nah, pertanyaan ini harus kamu jawab, kamu kerjakan bersama-sama pertanyaan ini ya. Nah, jawabnya di mana? Di sini. Di lembar jawaban. Nah, kemudian nanti kamu diskusi. Hasilnya kamu tulis, kemudian kalau sudah selesai nanti dipresentasikan ke depan. Nah, saat presentasi harus kamu bagi tugasnya ya. Jadi nanti bagi tugas setiap kelompoknya, ada yang sebagai moderatornya, ada yang membaca hasil presentasinya. Ya, nanti bergantian. Jadi dalam setiap anggota harus perannya ada ya, harus ada tugasnya masing-masing. Paham sampai sini? Paham ya? Oke. Untuk buku ekonomi silakan buka halaman 153. Buka dulu bukunya. 153 tentang kelangkaan sumber daya. Ya? Dari buka belum? Nah, buku ini berguna untuk menambah informasi kalian. Jadi informasi tentang kelangkaan untuk menjawab artikel ini bisa kalian cari di buku panduan yang kalian pegang. Iya. Iya. Hah? Ini nak.
Silakan kamu kerjakan secara berdiskusi kelompok ya. Bersama-sama. Ya, Ibu kasih waktunya sebanyak 15 menit ya untuk menjawab tugas kelompok. Ada pertanyaan nggak? Belum, oke. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Tidak, Bu. Oke. El Nino. 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 Ya. Ada pertanyaan nggak? Belum ada. Oke. Belum ada ya. Ada pertanyaan? Belum ada ya. Ada yang mau ditanyakan nggak? Ya. Ini kelompok ini ada yang mau ditanyakan? Belum ada ya.
Ada sehat. Besar. Namanya itu pertemuan penduduk koma urbanisasi urbanisasi Gini loh, Rek. Tengok dulu. Gini loh, Rek. Penduduk urbanisasi dan perubahan gaya hidup turut berkontribusi di dalamnya urbanisasi dan perubahan gaya hidup di dalamnya. Ya, nak. Taruh. Tungguin Ben. Apa? Faktor yang terjadi ya, faktor kita atau yang di sini. Ini ya. Yang nomor 1 ini kan berdasarkan artikel di atas, temukan kelangkaan yang terjadi. Kelangkaannya tentang apa? Bisa air bersih. Mengapa terjadi kelangkaan tersebut? Oke, berarti perubahan iklim ya. Terus apa lagi? Oke, nah sekarang ini berkaitan dengan nomor 2. Jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan. Dari perubahan iklim itu termasuk kelangkaan faktor penyebabnya yang mana? Apakah bencana alam? Apakah permintaan? Yang mana? Nah, yang tadi kan kemarau kan ini termasuk yang mana tuh? Faktor yang mana? Kondisi bencana. Nah, itu berarti yang ini. Nih, berarti dia jawabannya nih. Nih, keadaan darurat kan bencana sini. Nah, berarti pertama faktornya, penyebabnya keadaan darurat dijelasin apa tadi? Ya. Yang ini tadi masuk ke sini. Nah, terus yang kedua tadi apa? Bukan, pertumbuhan penduduk. Masuk ke mana tadi? Permintaan. Mana tadi permintaan? Nah, permintaan yang berlebihan. Terus masuk juga keinginan manusia yang tidak terbatas. Tuh, paham? Jadi dari penyebab masuklah Pak. Hah? Iya, jelasin. Dijelaskan itu lebih rinci. Ya, jelasannya ambil di sini aja nggak apa-apa. Atau dari sini tambahkan. Oke? Paham? Ya, nak? Yang mana? Iya, gini, saling berhubungan mana tadi? Contoh yang mana? Berdasarkan artikel di atas, temukan kelangkaan apa yang terjadi. Sekarang kelangkaan tentang apa ini? Nah, kelangkaan gas LPG. Mengapa terjadi kelangkaan tersebut? Apa tadi? Yo, sebutin.
permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Terus bagi. Perubahan penduduk, Terus. urbanisasi, Terus. perubahan gaya hidup, Terus. distribusi gas yang tidak merata, Nah, ada lagi? jarak jauh antara pusat produksi dengan daerah-daerah terpencil, Ada lagi? punya infrastruktur. Banyak ya. Nah, ini nanti ditaruh sini ya. Nah, dijawab di sini. Mengapa PAM terjadi? Yang ini tadi. Nah, terus 2, jelaskan faktor-faktor penyebab kelangkaan terjadi. Nah, dari yang ini tadi masuk ke mana? Mana? Oh, nih. Tadi yang ini tadi mana nih? Peningkatan permintaan yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Ini masuk yang mana nih? 1, 2. Nih, masuk sini. Jelaskan. Ini penjelasannya. Ya, lanjut lagi. Apa tadi yang kedua tadi? Tumbuhan penduduk, Nah, ini masuk ke sini juga. Nah, pergi terus. peningkatan konsumsi, Nah, masuk mana tuh? Ini. Ya. Penjelasannya ambil di sini. Paham? Oke. Jadi ini nanti berkaitan ya. Berkaitan, lihat di sini. Iya, semuanya tampil. Nanti ini moderator misalnya. Ya. Nanti siapa yang pertanyaannya kan 3. Bisa berbagi. Ini jawab nomor 1, nomor 2, nomor 3. Ya. Nanti nggak apa-apa, nggak apa-apa. Nanti itu yang nomor 1 kan ada 2 pertanyaan, bisa dibagi, ya, oke? Paham nggak? Ada yang bertanya lagi? Ya. Kalau politiknya nanti lupa apa yang beras terjadi akibat kelangkaan beras. Ambil, angkat aja. Saya tadi kan ada 4 alokasi, substitusi, dan regulasi. Jadi para substitusi dari substitusi menggantikan barang alternatif kan sudah dijelaskan dari Ada yang mau ditanya nggak? Belum.
Oh. Memberantas oknum-oknum yang menyimpan gas. Karena di sini ada pengetahuan pengawasan di masyarakat buat pengetatan pengawasan baik. Ada yang tanya nggak? Ada yang mau ditanyain? Belum. Bisa? Bisa nggak? Nomor berapa? Nomor berapa? Nomor 3. Digunakan alat transportasi listrik. Apa itu? Solusi BBM, kelangkaan BBM. Mereka mendapatkan solusi untuk masuk kelangkaan. Menurut pendapat kelompok saya, kalau bisa apabila terjadi kelangkaan BBM, maka kurangilah interaksi di luar. Apabila memang sangat penting atau perlu untuk berinteraksi keluar, disarankan menggunakan transportasi yang tidak menggunakan bahan bakar seperti bersepeda. Berarti upaya di situ di sini ya. Substitusi tadi kan, ganti. Terus apa lagi? Nih, alokasi penggunaan BBM. Benar nggak? Kita menggunakan BBM itu secara efisien biar tidak boros. Oh, lihat apa lagi tadi substitusi. Terus apa lagi? Penciptaan teknologi baru. Kita kan sering ganti-ganti BBM kan? Nah, itu juga masuk penciptaan. Terus ada lagi ya kebijakan pemerintah. Pemerintah turun tangan nggak dalam mengatasi kelangkaan BBM? Turun tangan. Berarti 4 upaya ini masuk ke dalam tulislah 4 ini. Iya. Nah, jadi di sini pemerintah perlu mengambil tindakan dalam menetapkan kebijakan untuk mengatur distribusi BBM. Supaya apa? Supaya tidak ada Pemerintah membuat jalan apa? Kebijakan apa misalnya? Pengiriman BBM itu tersalurkan tepat sasaran. Nah, kebijakan. Karena terjadinya kelangkaan tuh faktornya bukan faktor sih, karena adanya perbaikan jalan, jadi tangki membutuh tidak bisa lewat. Jadi upaya tuh regulasi pemerintah agar Iya, masuk. Bentar satu. Ya, perbaikan jalan, kebijakan pemerintah untuk mempercepat perbaikan jalan. Penyaluran lewat apa misalnya? Jalur apa bisa juga kan? Oh. penciptaan ini boleh penciptaan teknologi, misalnya teknologi kendaraan listrik. Ya bisa, bisa juga. Misalnya kalau nggak masuk Bu, ini nggak berhubungan, ini nggak usah dimasukin. Oke. Ini, yuk. Apa ya? Yang mana? Oke. Yuk, udah ya. Waktunya habis 15 menit. Sekarang kita presentasi. Nah, presentasi ya. Maju setiap kelompok
ya. Itu maju semua ke depan, ya. Tapi sebelum kita presentasi, Ibu lihat ini sudah jenuh, sudah murung, ya. Kita ice breaking dulu supaya presentasinya semangat. Ya. Ya, stop dulu aktivitasnya. Sekarang kita ice breaking dulu biar kamu presentasinya semangat. Nih, kita ice breaking. Tepuknya kalau yang di sini kamu kan duduk. Ya, jangan di meja. Di paha nih, ya. Oke? Siap? Ikuti yang digambar. Ya, ikuti videonya. Sekarang kita presentasi. Udah semangat belum? Oke, lanjut ya. Kita presentasi ya. Presentasinya berkelompok. Yuk, sekarang Ibu tawarkan kelompok yang pertama siap maju. Oke, tahu wujud. Oh, ulang ya. Ulang. Siapa kelompok pertama yang ingin presentasi? 1, 2, 3. Tuh, belakang. Ya. Maju, ya. Ya. Tidur. Yuk, sebelum memulai presentasi, halo. Tolong kamu perhatikan teman kamu yang presentasi. Jangan sampai kamu tidak memperhatikan, ya. Ini kita bukan debat ya, presentasi. Jadi memberikan masukan boleh, tapi bukan berdebat. Oke ya. Silakan untuk kelompok berapa ini? Kelompok 7. Silakan kelompok 7. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7, izinkan kami perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Nadia Sarah sebagai moderator. Saya Caca. Saya Agami Ramadhani. Saya Rendra Sandria. Izinkan kami mempresentasikan hasil diskusi kami. Mohon disimak. Nah, materi pertama akan dijelaskan oleh Kelvin Maulana. Jadi artikel yang kami dapat yaitu berjudul dampak El Nino dan kekeringan. Bank Indonesia atau BI Bubble antisipasi kelangkaan hingga kenaikan harga pangan. Pertanyaan pertama, berdasarkan artikel di atas, temukan kelangkaan apa yang terjadi, mengapa terjadi kelangkaan tersebut? Setelah kami diskusikan, kami menemukan satu jawaban, yaitu berdasarkan artikel tersebut, kelangkaan yang terjadi yaitu kelangkaan beras. Hal tersebut terjadi karena terjadinya musim kemarau atau El Nino. El Nino itu adalah suatu kondisi di mana suhu meningkat drastis. Ibarat kata suhu itu ekstrim, panas dengan panas, tingkat panas yang tidak normal seperti biasanya. Jadi yang membuat lahan atau tanah menjadi sehingga padi tidak dapat tumbuh dengan baik karena tidak ada masuknya air ke dalam tanah yang nanti diserap oleh padi tersebut. Atau bahkan bisa berdampak mati untuk padi sehingga terjadilah kelangkaan makanan pokok yaitu padi.
Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Indra. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan atas padi di BI Bubble. Yang mana setelah kelompok kami dapati faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan tersebut ada 4, yaitu 1. Musim kemarau atau El Nino yang membuat sumber daya alam terbatas. Yang kedua, air kering sehingga tidak adanya pemasukan air yang mengairi lahan kami. Yang ketiga, besarnya jumlah ekspor sehingga jumlah SDA alias padi dalam negeri terbatas ataupun berkurang. Yang keempat, banyaknya peminat atau karena SDA ini merupakan bahan makanan pokok, jadi banyak manusia ataupun konsumen yang membutuhkannya. Namun SDA ini tidak mencukupi segala kebutuhan tersebut. Dan materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Caca. Baiklah, saya akan membacakan pendapat kami tentang solusi yang kami usulkan untuk menghadapi masalah. Pertama, kami ingin mengurangi atau membatasi ekspor beras. Yang kedua, membuat saluran irigasi di sekitar lahan pertanian. Kembali ke modal. Baiklah, itu adalah sekian dari diskusi. Apakah ada tambahan dari teman-teman semua? Jika ada, please raise your hand. Ya, dari kelompok lain yang kira-kira sama judulnya mau menambahkan nggak nih? Hasil jawaban dari kelompok 7. Ada nggak? Bisa juga dari kelompok lain. Ya, kelompok lain juga. Menambahkan apabila jawaban kami dirasa kurang, bisa ditambahkan. Ya, dari kelompok lain kira-kira ada yang mau menambahkan? Cukup? Oke, silakan ditutup. Baiklah, sekian dari diskusi kami. Terima kasih sudah menyimak. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat kelompok 7 ya. Awas hati-hati kabelnya nak. Oke. Nah, ya. Tadi kita lihat ya, penjelasan dari kelompok 7 ternyata luar biasa. Kerjasamanya keren ya. Terus pembagian tugasnya merata ya. Dan hasilnya juga sudah baik. Tepuk tangan dulu buat kelompok 7. Tolong dipertahankan. Nah, kelompok selanjutnya belum. Ya, belum. Tangan di bawah dulu, tangan dulu. Di bawah dulu. Di bawah dulu. Kelompok saya 1, 3. Oh, tinggi. Tinggi bener langsung. Ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 5. Saya Habib Al-Farji Firdaus. Saya Yesra Madani. Saya Arini Natasha Putri. Saya Fedi Nawinata. Kami ingin mempresentasikan mengenai materi artikel kelangkaan gas LPG, masalah berkepanjangan bagi masyarakat. Berdasarkan artikel di sini, temukan kelangkaan apa yang terjadi, mengapa terjadikan. Nah, kelangkaan yang terjadi adalah kelangkaan LPG. Karena banyaknya permintaan yang meningkat dari tahun ke tahun, pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan perubahan gaya hidup turut berkontribusi terhadap konsumsi gas. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nah, faktor-faktor yang menyebabkan kelangkaan ini adalah ada 3 di sini yang ditemukan di dalam artikel. Nah, yang pertama itu adalah ketidakseimbangan antara permintaan dan pasokan. Nah, yang kedua
adalah ketidakseimbangan distribusi, dan ketiga adalah kesalahan dalam penyalahgunaan subsidi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Sekina. Di sini soalnya adalah tuliskan pendapat kalian tentang solusi yang dapat mengatasi masalah tersebut. Nah, dari artikel tersebut kami mendapatkan beberapa solusi. Yang pertama itu solusi upaya pemerintahan. Nah, yang kedua itu masyarakat. Masyarakat diharapkan dapat menggunakan gas secara bijak, melaporkan jika menemukan adanya penyalahgunaan, serta mendukung penggunaan energi alternatif yang lebih ramah lingkungan. Baik, itu adalah keseluruhan dari penjelasan pemaparan materi dari kelompok 5.